Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 kullama halla hilalu wa abdar, Allahu Akbar, kullama sama saimu wa aftar, وكلما أطعم القانع المعتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي سهل العباد طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصر وجعلهم يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر أحمده سبحانه وهو المستحق لأن يحمد ويشكر وأشكره على نعم لا تعد ولا تحصر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس والطهر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ولا تغرنكم ومات الأعمار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahilham. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengagungkan beliau, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah mereka yang mensucikan dirinya seraya berzikir dan melaksanakan salat. Di hari berbahagia ini kita dianjurkan menyebut nama Allah, mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil serta mengerjakan salat sunnah Idul Fitri. Inilah yang dinyatakan dalam ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sejak maghrib kemarin kita betul-betul mengakui dengan sesungguh-sungguhnya bahwa yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah makhluk yang sangat kecil, sangat tidak ada artinya tanpa daya dan upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahilham. Betapa kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita senantiasa untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita tidak lepas untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena tiada puji kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahilham. Tentunya saat ini meskipun pandemi cukup sudah berangsur-angsur dan 100% ya hampir sudah membaik, akan tetapi memang dampak dari pandemi itu masih berdampak besar, terutama misalnya dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Namun alhamdulillah kita semua sebagai umat Islam, sebagai umat muslim telah mampu melalui bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan berbagai ibadah, dengan kegiatan-kegiatan, bahkan dilakukan dengan zakat. Yang itu semua adalah sungguh luar biasa, merupakan kesempatan bagi kita untuk mengisi bulan Ramadan agar kita menjadi manusia bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di akhir Ramadan, ya, malaikat, langit, gunung, hewan-hewan, para ulama, para salihin itu umumnya bersedih hati. Idza kana akhir lailatin min Ramadan bakatis samawati wal malaikatu musibatan li ummati sayyidina Muhammad. Hiya ayyu musibah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya dhihabu Ramadan li anna da'wat fihi mustajabah was sadaqah maqbulah. Karena kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu doa-doa dikabulkan dan sedekah-sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian
Ada seorang ulama Imam Al-Habsyi mengatakan baka Ramadan aqwamun wa qawlu madu syahru sa'ada wal ghuraim faqultu da'u al-buka fa in bakitum ala taqwa baqi Ramadan daim. Kata Imam Al-Habsyi, meskipun Ramadan telah pergi dan orang-orang banyak yang menangis karena bulan Ramadan adalah bulan kebahagiaan, bulan keberuntungan, akan tetapi nangis itu marilah kita menangis, akan tetapi jika seandainya kita bertakwa maka sesungguhnya Ramadan itu akan tetap di samping kita. Jadi meskipun Ramadan telah berlalu, akan tetapi hakikat Ramadan itu, seandainya kita dalam keadaan takwa kepada Allah, maka Ramadan itu akan tetap. Karena alat ukur Ramadan itu adalah bagaimana setelah Ramadan. Satu hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, ketika naik tangga, kemudian Rasulullah bilang amin sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau berbicara amin sebanyak 3 kali? Kemudian Rasul menjawab bahwa ketika naik ke atas mimbar, Jibril berdoa sebanyak 3 kali. Yang pertama, doa yang mengatakan bahwa syakiyun abdun adraka Ramadan fansalakha minhu. Alangkah celakanya seorang hamba yang keluar dari Ramadan tapi tidak diampuni. Kedua, alangkah celakanya orang yang keluar dari Ramadan tapi tidak memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Dan alangkah celakanya orang ketika disebut nama Rasulullah tidak membaca salawat sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. Tentu ini adalah kesedihan-kesedihan kita di akhir Ramadan karena kita telah meninggalkan bulan Ramadan. Tetapi di satu sisi kita itu bahagia, senang. Kenapa? Karena kita selesai melaksanakan tugas-tugas Ramadan. Seraya kita tentunya tetap berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, dan istiqomah itu adalah bukti bahwa Ramadan kita telah sukses, telah menjadikan kita pribadi yang bertakwa yang sesungguhnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sedikit kita ulas, masih ada beberapa orang yang tidak memahami apa itu Idul Fitri. Idul Fitri itu maknanya bukan kembali kepada kesucian, ya. Ini secara ilmu, ya. Tapi Idul Fitri itu artinya adalah Id, artinya hari raya Al-Fitri, berbuka. Apa maknanya? Bahwa Idul Fitri itu kita semua harus berbuka, tidak boleh ada yang berpuasa. Tidak boleh ada yang bersedih hati, tidak boleh ada yang kelaparan. Maka di situ ada namanya zakat fitri, dalam rangka agar umat manusia, umat Islam tidak ada satupun yang kelaparan. Idul Fitri itu bermakna bagi umat Islam yang betul-betul taatnya bertambah. Laisal id liman labisal jadid, walakinna id liman ta'atuhu tazid. Oleh karena itu, maka pada satu waktu Rasulullah terlambat datang melaksanakan salat id. Kenapa terlambat datang? Ternyata setelah ditanya, Rasulullah di perjalanan bertemu dengan seorang anak yang sedang menangis terseduh-seduh. Kemudian Rasulullah menghampiri dan bertanya, kenapa wahai anakku engkau menangis? Anak itu menjawab, aku menangis karena di hari raya ini aku tidak punya makanan. Di hari raya ini aku tidak punya pakaian baru. Di hari raya ini aku tidak memiliki ayah. Di hari raya ini aku bersedih. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata, maukah engkau menjadi anakku? Maukah engkau aku belikan baju? Maukah engkau aku kasih makan cukup? Kemudian Rasulullah SAW memberi anak itu dengan pakaian, ya, dengan segala macam kebutuhannya, dan diajak untuk sholat id berjamaah, bergembira, dan bahkan mengangkatnya sebagai anak. Itu artinya apa? Artinya adalah bahwa di hari raya Idul Fitri ini adalah hari raya yang tidak boleh ada satupun umat orang
yang berpuasa, tidak boleh ada yang bersedih. Jadi setaat apapun orang tidak boleh haram hukumnya berpuasa, dan tidak boleh kita melihat ada satu orang pun yang betul-betul dalam keadaan tidak memiliki makanan, kelaparan, tidak punya pakaian dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Tentunya kesedihan umat Islam dari Ramadan itu memang beralasan, karena Ramadan itu adalah bulan yang sangat luar biasa. Di situ ada Lailatul Qadar dan sebagainya. Sebuah hadis mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la ta'muru an takuna sanah kulluha Ramadan li'anna al-hasanah fiha mujtama'ah wa ta'ah maqbulah wa da'wat mustajabah wa dhunub idza ja'a Ramadan futihat wa dhunub maghfurah wal jannah mustaqalah idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul syayatin." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Meskipun makna Idul Fitri bukan kembali kepada kesucian, akan tetapi di dalam doa yang kita panjatkan, seringkali kita memang mengucapkan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang kembali kepada kesucian dan faizin, orang-orang yang sukses. Itu kenapa? Karena di akhir Ramadan itu, kalau sesungguhnya orang-orang Islam melaksanakan ibadah dengan penuh iman, maka dia itu akan seperti bayur akhir dalam dosanya, dalam arti tidak memiliki dosa, dan pahalanya bagaikan orang yang sudah hidup ribuan tahun. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum kullu am wa antum bi khair kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Tetapi mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah agar jangan sampai kita berpuasa akan tetapi kita puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan itu memang adalah tempat kita untuk bergelimang pahala dalam takwa. Di bulan Ramadan misalnya ada pandangan bahwa pahala kita dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Bahkan sampai 30.000 kali lipat, bahkan tak terhingga. Ya, 1000 bulan, ada malam Lailatul Qadar itu maknanya 1000 bulan. 1000 bulan itu artinya 30.000 malam. Artinya jika di malam itu kita beribadah, maka seakan-akan kita semua seakan kita semua akan mendapatkan pahala sebanyak 30.000 kali lipat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kata alfun itu maknanya bukan 1000 ya. Alfun itu adalah bilangan tak terhingga di zaman itu. Artinya ketika kita berbicara khairu min alfi syahrin, maka barang siapa yang beribadah di malam itu maka pahalanya tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan yang diberikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lailatul Qadar itu bermakna yang pertama bahwa pada malam itu Allah akan menetapkan rezeki, ajal, kejadian 1 tahun setelahnya. Itu ya. Yang kedua bahwa maknanya adalah agung dan mulia, gitu ya. Karena yang ketiga adalah orang yang beribadah pada malam itu akan mendapatkan keutamaan lebih dibanding dengan malam-malam lain. Dan yang keempat, kebaikan yang dilakukan akan mendapatkan nilai sebagai keutamaan khusus umat Nabi Muhammad SAW. Dan kehadiran malam Lailatul Qadar itu memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu rahasia sesungguhnya Lailatul Qadar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka di sepanjang Ramadan kita memang betul-betul tidak boleh terlewat satu malam pun untuk mengisi kegiatan-kegiatan dengan ibadah-ibadah yang mudah-mudahan di malam itu adalah malam daripada Lailatul Qadar. Meski ada juga yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu sudah tidak ada lagi, karena Lailatul Qadar itu hanya terjadi di zaman Rasulullah SAW. Tapi tentu mayoritas kita beri keyakinan bahwa Lailatul Qadar itu ada
setiap tahun sebagai hadiah bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idul Fitri ini adalah momen start menjadi takwa calon penghuni surga. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan tentunya melaksanakan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan itu targetnya adalah menjadi manusia bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi manusia yang terus berproses menjadi takwa. Kata tattaqun di situ menurut beberapa pandangan ya, bahwa kenapa Allah tidak bilang la'allakum minal muttaqin, tapi Allah bilang la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi manusia yang terus berproses menjadi manusia takwa. Artinya adalah bahwa setelah selesai melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, kita sukses menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, maka targetnya atau hakikatnya, tujuan utamanya adalah agar kita terus menjadi manusia bertakwa. Artinya setelah Ramadan selesai, kita baru start untuk menjadi manusia bertakwa. Maka tadi ketika di akhir Ramadan, langit, bumi, matahari, bulan, bintang menangis, para ulama menangis, masih ada harapan. Karena memang bulan tidak mungkin tetap, tidak mungkin tidak bergerak, berjalan terus. Kita akan mendapatkan hakikat nilai-nilai Ramadan tatkala setelah selesai Ramadan, ya, ketakwaan kita terus berjalan. Bahkan ukuran bahwa apakah Ramadan kita kemarin sukses atau tidak adalah apakah ketakwaan kita itu tetap bahkan bertambah. Jadi tattaqun itu adalah menjadi manusia bertakwa start. Di situ menggunakan kata kerja present dan future, artinya adalah bahwa takwa dari sekarang dan seterusnya. Makanya tema kali ini adalah start momen tetap menjadi muttaqin sepanjang masa. Jadi Ramadan yang sukses, ya, Ramadan yang berhasil adalah ketika ketaatan kita, ketakwaan kita start terus bertambah, berkembang, dipupuk terus menjadi takwa dan tanpa batas, ya. Menjadi takwa yang tidak pernah terputus. Itulah hakikat daripada momen Idul Fitri kita kali ini, itu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ilham. Oleh karenanya kita senantiasa selalu berdoa minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang kembali kepada kesucian kita dalam arti tidak memiliki dosa. Karena hadisnya sudah jelas sekali, kayaumin waladatuhu ummuh, seperti bayi baru lahir. Yang kedua wal faizin, dan menjadi orang yang sukses. Dan kesuksesan seorang muslim itu ditentukan oleh dua hal. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah telah faz, faqad faz, maka ia sungguh telah menang, telah menjadi pemenang. Jadi lalu bagaimana agar menjadi pemenang? Ya, kuncinya tiada lain adalah dia menjadi manusia yang terus berproses menjadi bertakwa dan semakin bertambah. Nah, dalam Islam kalau takwa kita ini stagnan ini ya rugi. Takwanya tidak bertambah ya rugi. Jadi takwa yang terus berkembang, nah itulah manusia yang beruntung, manusia yang sukses. Di dalam ungkapan lain, Syekh Shibli misalnya mengatakan dalam bahasa lain, kun rabbaniyan wala takun ramdoniyan. Jadilah engkau hamba Tuhan, hamba Allah, dan janganlah kalian menjadi hamba Ramadan. Jadi tidak cukup bagi seorang muslim hanya taat di bulan Ramadan. Justru pembuktiannya kebenaran taatnya di bulan Ramadan adalah tatkala ia keluar dari Ramadan, apakah dia terus betul-betul menjadi manusia setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahil hamd.
Ada sebuah hadis yang cukup mengetuk hati kita ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Kalian tahu nggak siapa itu orang yang bangkrut, ya? Al-muflis bina man la dirhama wala mata. Faqala al-muflis min ummati. Ketika para sahabat menjawab, muflis itu adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Al-muflis adalah min ummati man ya'ti yaumal qiyamah, gitu, min bisolatin wa siyamin wa zakata wa yati wa qad syatama hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fa yu'ti hadza min hasanati wa hadza min hasanah fa in faniyat hasanatu qabla an yaqdi ama alaihi ukhidha min khatayahum fa turat alaihi thumma turha finnar. Jadi orang yang berpuasa, sholat, zakat, ya, tetapi dia memikul dosa-dosa, misalnya menuduh, memukul, ya, mendolimi, ya, itu berhutang dan sebagainya, maka kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surga karena pahalanya tidak cukup lagi untuk membayar dosa-dosa yang dilakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Jadi bertakwa itu perlu terus diupayakan tanpa henti, ya. Jika ciri takwa adalah infak, menahan amarah, berihsan, bertaubat, maka itu harus senantiasa kita laksanakan, kita dawamkan, kita istiqomahkan di setiap saat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu juga Rasulullah bersabda, ya ayyuhannas tubu ilallah qabla an tamutu wa badiru bil a'mal asalla qabla an tashkulu wa sallu alladhi bainakum wa baina dzikrikum bi kasrati dzikrikum lahu wa kasrati sadaqah fi sirri wal alani turzaku wa tunsaru wa tujbaru. Ini menarik bahwa beribadah, beramal ini harus terus kita lakukan, ya, gitu ya, sampai kapanpun, sampai Allah tidak lagi memberikan kekuatan kita untuk melakukan ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan amal, ibadah, ukhuwah. Jadikanlah itu kekuatan kolektif menghadapi berbagai musibah dan tantangan. Jangan sampai karena misalnya ada perbedaan-perbedaan kecil. Alhamdulillah, umat Islam ini sudah terbukti, semakin kesini umat Islam semakin luar biasa. Ketika ada perbedaan, ketika ada hal-hal kecil yang berbeda, justru umat Islam semakin kokoh dan semakin kuat, semakin berwarna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa adamallahu alaikum as-sihha wal afiyah wa wafaqakum li khairid dunya wa li khairi dunya wal akhirah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa abadakum wa idukum mubarak wa kullu am wa antum bi khair. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa, kita renungkan agar Idul Fitri kali ini semakin bermakna. Kita berdoa kepada Allah memasukkan hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga memasukkan hati kita ke dalam hamba-hambanya yang pandai bersyukur, mentaati perintahnya, dan menjauhkan kita dari azab dan siksanya yang pedih, dan terbebas dari dampak-dampak
penyakit-penyakit virus-virus yang membahayakan bagi kita semua. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma jamil sahabat wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa damir a'daka a'da'adin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syirka wa husni ibadatika. Allahumma taqabbal minna siyaman wa qiyaman wa qira'atan wa zakatan wa ibadatana kullaha. Allahumma taqabbal ya karim wa tub alaina innaka ghafurur rahim ya rabb alaina ramadan wa anta radina anna waj'alna minal mu'taqiin minan nar. وأعنا على الكلام والسمع وتلاوة القرآن وبدل ذنوبنا إلى حسناتنا وأحزاننا إلى أفراح يا رب. واجعل رمضان فاتحة كل خير على المسلمين. اللهم اجعلني في شهر رمضان المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب. ارزقنا مغفرة تطهرنا وتوبة تجلي همومنا وفرجا يكشف الكرب عنا وعملا ترضيك عنا وجنتك هي مرادنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. للعائلين والفائزين والمقبولين كل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.